Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sholawat, di video kali ini berisi tentang kisah rombongan jin menjadi mu'alaf setelah mendengarkan bacaan surah Ar-Rahman. Jin merupakan nenek moyang dari iblis. Mereka punya peran menggoda manusia, namun ternyata tak semua jin menjadi penggoda manusia menuju kesesatan, melainkan ada jin yang bertugas menjadi juru dakwah. Lantas, apa yang membuatnya kemudian menjadi juru dakwah? Apakah jin tersebut masuk Islam? Lalu, kepada siapa saja jin itu menyampaikan dakwahnya? Simak kisahnya hingga selesai agar tak sesat dan salah tafsir. Dari Ibnu Mas'ud mengisahkan, serombongan jin tengah melakukan perjalanan Tihamah. Tihamah merupakan sebuah kawasan di garis pantai Laut Merah Arab Saudi. Para jin itu berangkat dari rumah-rumah mereka di Nasibah, di mana lokasi itu terkenal dengan tempat tinggal para jin. Di antara rombongan itu terdapat jin yang berperan sebagai penasihat, atau bila mana di dunia manusia jin itu berperan sebagai ulama. Ya, jin tersebut bernama Zauba'ah. Namun perjalanan rombongan jin itu tak diketahui pasti tujuannya. Ada yang bilang mereka tengah melakukan sadar, dan juga ada yang bilang mereka sekedar melakukan perjalanan biasa seperti halnya manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan jika mereka mencari tahu siapa yang telah menutup rahasia langit. Hal ini mengingat setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahasia langit dijaga oleh para malaikat dari curi dengar para jin. Jumlah mereka dalam rombongan jin pun juga tak diketahui pasti. Dan di tengah perjalanan mereka, para jin kemudian mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Saat itu, mereka tengah berada di kawasan Nakhla, Saudi Arabia. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan dari surah Rahman menarik perhatian para jin. Mendengar hal itu, merindinglah tubuh-tubuh mereka, serta merta mereka mendekati sumber suara tersebut. Ternyata diketahui jika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menjadi imam sholat. Rasulullah tengah menunaikan sholat subuh bersama dengan para sahabat. Para jin pun kemudian ikut bergabung duduk di belakang mereka yang sedang sholat. Mereka sengaja ingin mendengarkan dan memperhatikan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian Zauba'ah meminta rombongan jin lain untuk diam dan mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Rasulullah. Diamlah, perhatikan bacaannya. Rombongan jin yang sebelumnya ramai berbisik-bisik kemudian diam dan mendengarkan. Sebagaimana manusia, jin pun merupakan makhluk ciptaan Allah. Al-Quran pun diturunkan untuk seluruh alam. Rasulullah pun diutus untuk umat manusia dan jin. Maka ketika mendengar firman Allah dari lisan Rasulullah, tergugahlah hati para jin tersebut mendengar lantunan surah Ar-Rahman dan menyadari bahwa banyak nikmat yang Allah berikan untuk mereka. Wahai Tuhan kami,
Sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikit pun. Segala pujian hanya bagimu yang sudah memberikan nikmat zahir dan batin kepada kami, ujar jin yang dipimpin sang ulama jin. Seusai sholat jamaah selesai, ulama jin mendatangi Rasulullah. Mewakili rombongan, ia mengatakan keinginan untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Maka pergilah Rasulullah bersama para jin ke suatu tempat. Rasulullah lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada rombongan jin tersebut. Ulama jin juga berdialog dengan Rasulullah hingga ia belajar Islam darinya. Ulama jin itu kemudian menyatakan diri ingin masuk Islam. Rombongan jin pun juga ingin menjadi mu'alaf. Mereka pun bersaksi syahadat langsung di hadapan Rasulullah. Masuk Islamnya para jin ini terjadi di sebuah masjid di Ma'lala, dekat kompleks pemakaman muslimin di kota Makkah. Sampai saat ini, masjid itu masih berdiri dan dinamakan Masjid Al-Jin atau juga Masjid Al-Bai'ah karena kisah para jin yang memeluk Islam. Setelah masuk Islam, rombongan jin pun pulang. Sang ulamanya juga langsung berdakwah terhadap kaumnya setelah belajar dari Rasulullah. Wahai kaumku, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Bacaan itu menuntun ke jalan yang lurus dan di sanalah kami beriman dan kami tidak akan pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Maka gemparlah dunia jin. Dakwah Islam pun mulai tersebar di dunia jin. Sebagian jin kemudian turut memeluk Islam dan mengunjungi majelis Rasulullah SAW. Mereka beribadah dan menauhidkan Allah. Namun tak semuanya. Ada sebagian jin lainnya, seperti halnya manusia yang menolak dakwah Islam. Ada pula jin kafir dan mereka yang ikut andil membuat manusia kafir. Sebagian jin lain pun juga menjadi Tuhan yang diagungkan sekelompok manusia yang terjebak pada jalan kesesatan. Demikianlah tadi merupakan kisah rombongan jin yang kemudian terketuk hatinya hingga masuk Islam setelah mendengarkan ayat-ayat firman Allah. Hal ini menunjukkan betapa agung dan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikisahkan tentunya bisa dimaknai positif dan diharapkan semakin menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.